buat tahun ini sebenarnya cukup menarik ya buat dari, sektor sawit sendiri, di mana kita bisa melihat, ini mungkin all time high ya buat dari harga sawitnya sendiri. Ini kalau kita lihat memang kan udah mulai kelihatan dari sisi 2019 ya, 2020 juga Mhm. bahwa sebenarnya dari musim kemarau ini translasi kepada, kesuburan pada tahun-tahun berikutnya. Lalu juga sebenarnya dari kita tahu beberapa tahun lalu itu harga sawit kan, berada di level yang cukup rendah, sehingga beberapa pemain atau smallholder ini juga mengurangi dari sisi pupuk. Nah, ini memang yang terjadi disrupsi pada sisi supply sehingga, di 2021 ini supply tertekan namun demand sudah mulai meningkat post pandemic dan menyebabkan dari sisi, harga cukup meningkat. Nah, di 2022 kita melihat kemungkinan harga sawit ini nggak bakal setinggi dari tahun ini, buat secara average. Karena sebenarnya kalau kita melihat dari sisi supply terutama, ini kan Malaysia sangat terdapat disrupsi ya tahun ini dikarenakan adanya labor shortage akibat dari pandemi. Kita tahu, eee, Mhm. labor dari sisi Malaysia sendiri itu kan banyak sekali dari, luar Malaysia. Nah, sehingga ini yang mempersulit mereka punya pekerja di Malaysia. Nah, tahun depan dengan ekspektasi vaksin dan juga dari Covid yang lebih mereda dibandingkan tahun ini yang akan translasi pada, peraturan social restriction yang jauh lebih, rileks sehingga ini yang akan nanti mendorong dari segi supply. Nah, ini juga yang makanya kita melihat sebenarnya, meskipun nanti dari sisi produksi masih cukup tinggi, kita rasa harga masih akan stay di level yang cukup tinggi juga. Kalau kita bandingkan dengan pergerakan harga emiten-emitennya sendiri nih, ini kan kinerja emiten sawit ada kurang lebih 50-50 lah ya gitu, Mas Juan, ada beberapa yang di zona hijau, ada beberapa juga yang di zona merah. Nah, ini apakah pergerakannya memang dinilai masih cukup lagging atau mungkin memang, dikatakan emiten-emitennya sudah cukup mahal atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau buat dari industri plantation sendiri, ini kan kinerjanya cukup mix ya, bisa kita lihat mungkin Mhm. dari, Ali LSIP ini masih year to date menurun, namun TAPG dan juga mungkin dari sisi ini meningkatnya lumayan signifikan. Nah, ini sebenarnya dari pelaku pasar, selain dari sisi, harga sendiri, mereka ngelihat dari performance company. Kita bisa tahu seperti contohnya TAPG, ini mereka punya profile dari sawitnya, lumayan bagus ya, dikarenakan mereka punya umur, sawitnya average-nya berada lebih muda. Nah, investor juga harus mencermati hal tersebut dikarenakan, semakin muda umur, sawit biasanya itu berada di area 4 tahun, prime age itu 7 sampai 17 tahun, itu yang nanti akan translasi pada, performance yaitu dari sisi, produksi yang cukup tinggi. Nah, kan produksi translasi pada, sales volume yang akan cukup tinggi. Nah, meanwhile kalau kita lihat seperti ALD LSIP itu kan sebenarnya dari average year-nya itu udah cukup tua, sehingga kita bisa melihat mungkin, dia Mhm. maksimum, buat growth dari segi, tanda dua segarnya itu mungkin di single digit growth. Makanya mungkin investor Mhm. melihat hal Baik. tersebut. Selain itu juga mereka melihat dari faktor, ESG ya, di mana memang Mhm. beberapa company itu ada yang sudah comply terkait dengan, based on ESG-nya, sehingga ini yang sebenarnya, menjadi salah satu pilihan investor juga. Jadi sebenarnya 2 hal itu yang menjadi, kriteria investor untuk memilih saham dari segi plantation. Apakah saham CPO di 2022 ini masih punya angin untuk menanjak begitu mengingat, sentimen terkait dengan, demand yang cukup tinggi begitu ya, Mas Juan? Iya, kita lihat demand ini masih akan cukup tinggi ya buat ke depan ya, seiring juga dengan activity yang meningkat. Selain itu kalau kita lihat sebenarnya dari Indonesia sebagai the biggest producer, buat sawit, ini kan, kita lihat dari segi, replanting-nya ya. Replanting-nya itu eksekusinya belum se-favor daripada, target yang diajukan oleh pemerintah. Sehingga ini kita bisa melihat akan ada potensi buat dari, supply yang ter-disruption again dari sisi umurnya. Lalu juga sebenarnya announcement terkait dengan La Nina, ini at least sampai first Q 2022, ini juga bisa menjadi katalis positif buat dari harga. Jadi kita rasa harga masih akan bisa bertahan di level yang cukup tinggi, at least sampai first Q 2022. Ini yang nanti akan masih ada potensi yang cukup atraktif nih buat, investor terkait dengan saham-saham, jagoan mereka di sektor sawit. Ada 2 pertanyaan, Mas Juan, kita mulai dari yang pertama nih, ada nggak nih saham sawit yang tergolong multi-bagger? Ini datanya kurang lebih ada ini ya, kinerja emiten sawit. Iya, jadi kalau buat multi-bagger sendiri, kita rasa buat potential upside-nya ini masih
harus dicari lagi ya, karena sebenarnya Mhm. beberapa dari emiten sawit kan udah banyak diperhatikan oleh pelaku pasar. Semakin banyak diperhatikan pelaku pasar, chance buat dari multi-bagger-nya akan semakin sedikit ya, karena spotlight-nya udah masuk ke saham tersebut. Cuman kalau kita lihat based on, performance dari company versus dari valuation sekarang, ini beberapa emiten masih cukup menarik ya, seperti contohnya dari AALI dan juga LSIP. Dikarenakan sebenarnya, eee, saya rasa market belum price in terkait dengan, levy yang sudah akan menurun ya, yang progresif. Nah ini kan, pengaruhnya pada nanti average selling price yang bisa meningkat. Average selling price yang meningkat akan translasi pada performance yang lebih baik lagi buat nanti buat 4Q-nya nanti di 2021. Nah, kita rasa ini akan menjadi sentimen positif juga buat penggerak buat AALI dan juga Lonsum. Apalagi dengan, potensial upside dari sisi harga sawit yang masih kita rasa masih belum di-capture oleh market, ini yang akan bisa menciptakan upside yang cukup tinggi sih buat emiten-emiten tersebut. Mhm. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang kedua, kenapa harga sawit lebih ditentukan Malaysia nih ketimbang Indonesia padahal produksinya sama-sama besar, Mas Yuan? Ya, jadi kalau buat dari, umumnya ya, itu kan kita pakai MPOB ya, itu yang dari Malaysian Board. Nah, Mhm. dikarenakan sebenarnya itu banyak marketnya itu dari Malaysia. Sementara Indonesia kita juga sebenarnya ada, itu yang dari, Indonesia yang FOB itu. Nah, itu yang kita juga bisa lihat. Jadi sebenarnya, Malaysia Board itu dikarenakan dari sisi marketnya dari sisi Malaysia yang lebih sering announce buat dari sisi harga dan segala macamnya. Sebenarnya dari Indonesia juga ada, cuman memang, dari data dari Gapki biasanya lebih lagging dibandingkan dari segi, Malaysia. Mas Juan, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama terkait dengan CPO, batu bara dan juga emas. Ini katanya lebih favorable yang batu bara, benar apa enggak? Dan kalau kita bandingin dengan emas ini seperti apa nih CPO dan emas? Iya, jadi kalau buat dari sektor sendiri sebenarnya batu bara itu investor lebih melihat terkait berapa dividen yield yang akan bisa diraih ya. Jadi kan memang dari batu bara tersendiri itu sangat, terkenal dengan mereka membagikan dividen payout ratio yang besar. Seperti contohnya bahkan beberapa udah 90%, 100%, dan 80% buat payout ratio-nya. Nah, jadi mereka mengincar atau meng-capture dari sisi, dividen yield ke depannya. Baik. Biarpun sebenarnya ESG sudah mulai datang, cuma kita percaya nih bahwa sebenarnya demand dari batu bara masih banyak karena transisi itu akan sangat sulit buat ke depannya. Lalu sebenarnya emas, sebenarnya dengan adanya tapering dan juga, ekonomi yang cukup tinggi, ini kita rasa emas Baik. akan lebih memudar nih buat di tahun depan, dikarenakan sebenarnya sehingga aktivitas ekonomi lebih tinggi, orang bakal lebih invest kepada aset-aset yang jauh lebih beresiko ya, seperti itu. Mhm. Nah, jadi ini yang akan sebenarnya kurang atraktifnya emas akan berada di 2020 akan menjadi seperti itu. Jadi kita rasa Mhm. sektor cyclical seperti dari CPO dan juga batubara akan masih menarik buat di 2022 ya. Baik, beralih ke pertanyaan yang kedua, ini AALI dan LSIP, yang mana yang potensi up-nya masih oke. Tadi kita udah sempat bahas sedikit ya, Mas John, ada AALI yang secara year to date melemah 22,11% dan juga LSIP nih udah melemah secara year to date 11,64%. Bagusan serok yang mana atau dua-duanya diserok nih? Ya, kalau dari kita secara target price buat 12 bulan ke depan ini masih sangat tinggi ya upside-nya ya. AALI itu di 12.700 dan juga LSIP di 1.900 ini kita dari MIRI. Kita melihat sebenarnya buat dari financial performance-nya ini masih akan menarik buat ke depannya juga, jadi secara valuasi juga masih cukup murah. Nah, kalau kita lihat dengan harga sawit yang cukup tinggi seperti sekarang, kita lebih suka sejujurnya dari sisi AALI. Mhm. Dikarenakan sebenarnya dengan luas lahan yang cukup tinggi dan juga sebenarnya FFB yield-nya yang lebih tinggi, ini yang dia akan bisa meng-capture, eee, harga sawit yang lebih tinggi, di level yang tinggi nih dibandingkan dengan nanti LSIP. Jadi nanti kita rasa by performance ini lebih monetizing dari sisi AALI. But again kalau kita lihat berdasarkan based on valuation, LSIP ini upside-nya jauh lebih tinggi. Jadi sebenarnya lebih preferensi kepada pelaku pasar itu sendiri sih. Mhm. Oke, berarti, kalau dua-duanya masih cukup baik begitu ya potensi ke depannya, ini kalau ada, capital lebih dari Sobat Cuan berarti ini ada opsi untuk mengkoleksi dua-duanya ini nggak masalah ya berarti ya untuk jangka waktu 12 bulan ke depan begitu ya Mas Juan? Betul, dua-duanya masih cukup menarik sih kalau dari kita.
Baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang ketiga, ada nggak nih saham CPO yang potensi terkerek di window dressing akhir tahun ini? Kan sisa beberapa hari lagi begitu ya hingga akhir 2021 Mas Juan, tapi masih ada nggak sih beberapa yang sepertinya masih bisa ditarik, dikerek naik gitu sampai akhir 2021? Iya, kalau buat dari window dressing biasanya terkenal dengan, sektor-sektor dengan kapitalisasi besar ya. Misalnya kita Mhm, lihat dari, banks ini biasanya menjadi salah satu buat dari, window dressing ya. Kalau kita lihat juga dari batu bara, ini juga naiknya udah lumayan signifikan seiring dengan harga batu bara dan juga potensi ini juga window dressing juga salah satu faktor buat, menaikkan dari segi salah satu window dressing menjadi salah satu juga buat dari industri tersebut. CPO mhm. kita lihat mungkin akan lebih buat jadi dari pilihan ya, terkait dengan, window dressing. Mungkin lebih kepada kapitalisasi yang jauh lebih besar buat sektornya. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.